Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adelina Sanindya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tema korupsi dan pemberantasannya dalam Islam. Ya, ini saya dari kelompok 7 bersama rekan saya ada Muhammad Margiwinata dan saya sendiri Tiara Adelina Sanindya. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai korupsi dan pemberantasannya dalam Islam ini. Poin pertama yakni pengertian korupsi. Jadi sebelum kita tahu bagaimana kita memberantas korupsi itu, kita harus tahu dulu apa sih itu korupsi, walaupun mungkin teman-teman sekalian sudah ada gambaran ya bagaimana korupsi dan sudah sering sangat mendengar kata-kata korupsi ini. Lalu yang kedua adalah bentuk korupsi dalam Al-Quran. Jadi kita juga harus tahu bagaimana apa sih korupsi itu, bagaimana apa saja bentuknya. Lalu yang poin ketiga yaitu faktor penyebab korupsi. Nah, korupsi ini apa sih yang menyebabkannya sehingga bisa terjadi korupsi ini? Lalu yang terakhir, poin terakhir yaitu cara memberantas korupsi dalam pandangan Islam. Nah, jadi ketika ada korupsi ini hal yang tidak baik, bukan? Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara memberantasnya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, yaitu saya langsung menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi ini dapat dilihat dari berbagai macam lah ya, banyak menurutnya seperti itu. Kalau saya kali ini akan menjelaskan menurut undang-undang dan juga menurut para ahli. Yang pertama, ini menurut undang-undang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi terdapat di sini sangat jelas ya. Baik, selanjutnya yaitu menurut Nurjana. Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Lalu yang terakhir, menurut Haryat Moko, korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Nah, jadi bisa dilihat dari tiga ini walaupun sebenarnya masih banyak ya, apalagi menurut ahli-ahli itu banyak sekali. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa korupsi itulah suatu perbuatan yang tercela ya, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan, memiliki jabatan, dan akhirnya dia menyalahgunakan kewenangannya itu untuk mengambil uang bersama itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Bisa ya menurut saya seperti itu ya, bisa saya simpulkan seperti itu. Lalu poin pertama sudah, lalu kita ke poin kedua yaitu bentuk korupsi dalam Al-Quran. Langsung saja, yang pertama itu adalah gulul, yang artinya adalah berkhianat, mengambil sesuatu secara sembunyi, penyalahgunaan jabatan, pencurian dana atau harta kekayaan sebelum dibagikan. Nah, jadi sangat jelas ya di sini bahwa gulul ini adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, seperti itu. Dan juga ada dalilnya, ini disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 161, yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Nah, jadi bisa dilihat dalam ini kita tuh tidak boleh mengambil dalam kasus yang ini, dalam dalil yang ini adalah harta rampasan perang ya. Bisa diibaratkan harta rampasan perang itu seperti dana yang digunakan untuk negara, kalau untuk zaman sekarang seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh mengambil itu, jadi itu sama saja dengan korupsi. Lalu yang selanjutnya adalah
aklal mal bi al batil, yaitu memakan harta dengan cara yang batil. Sama seperti poin sebelumnya, jadi ini juga memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Ya, seperti itu. Lalu disebutkan di sini juga ada dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 188. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi di dari ini juga disebutkan ya, kita tidak boleh. Jadi itu juga jika kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, misalnya dengan mencuri, dengan menyuap gitu kan, hasil suap. Nah, itu juga merupakan contoh korupsi ya. Lalu selanjutnya ini sarikoh, yaitu mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh orang yang balik dan merakal. Nah, jadi sebenarnya 3 poin yang pertama ini hampir sama ya pengertiannya, hanya berbeda kata. Jadi pengertian sama-sama mengambil harta yang bukan milik kita gitu. Dan juga ini ada dalilnya dari hadis ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Nah, bisa dilihat bahwa mencuri itu seburuk itu, sehingga orang yang mencuri itu langsung dipotong tangannya pada zaman dulu. Jadi memang seburuk itu ya. Lalu selanjutnya yaitu keempat ya, khianah atau tidak menepati janji. Ya, jadi ketika kita misalnya diberi amanah, kita sudah menjabat, pasti kita kan sebelum kita menjabat ini pasti kita membeberkan gitu janji-janji kita memberitahukan janji-janji kita ketika kita sudah menjabat. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menepati janji, itu sama saja berarti kita korupsi. Jadi ini salah satu bentuk korupsi, ya, tidak menepati janji. Nah, ini ada dalilnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita ketika sudah diberi amanat, kita harus menjalankan amanat tersebut ya. Bahwa kan orang lain sudah percaya kepada kita, jadi kita juga harus menjalankan amanat tersebut. Jadi ini bisa dibilang sebuah tamparan bagi kita semua, dan juga pengingat bagi kita semua bahwa ketika kita sudah diberi amanah, kita juga harus melaksanakan amanah tersebut. Nah, lalu yang kelima adalah al-sud atau suap. Nah, ini pasti teman-teman juga sering mendengar ya, suap. Jadi ketika kita memberi ke orang lain harta yang kita miliki, tapi dengan maksud untuk tertentu, dengan tujuan tertentu, nah ini termaksud adalah suap. Lalu ini juga disebutkan dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 42 yang artinya, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, jadi bisa digarisbawahi dalam ayat ini yaitu banyak memakan makanan yang haram. Jadi kita tidak boleh memakan makanan yang haram, termasuk dari suap ini, kan ini adalah harta yang haram. Nah, lalu kita ke selanjutnya, yaitu kolusi, yang artinya kesepakatan, kerjasama, dan penipuan dengan tujuan yang bersifat secara melawan hukum atau penyelenggara negara dan pihak lain. Nah, jadi ini tuh seperti antara dua pihak membuat kesepakatan, lalu kerjasama, tapi untuk tujuannya itu untuk hal yang salah gitu, jadi untuk melawan hukum. Jadi itu tuh termasuk korupsi juga. Ini ada dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, jadi seperti yang dilihat seperti ini kan, jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan juga ditekankan dalam kalimat akhir, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, jadi ini sebuah peringatan ya kepada kita umat manusia untuk tolong menolong, tapi harus tolong menolong dalam perbuatan yang baik gitu. Misalnya, atau mungkin selain ini contohnya seperti saling menyontek, itu tolong menolong dalam berbuat kecurangan seperti itu kan, itu juga tidak boleh. Lalu selanjutnya itu nepotisme, yang artinya itu lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Nah, jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Misalnya ini ada mantan bupati. Mantan bupatinya itu ada seseorang mantan bupati. Lalu bupati sekarangnya itu adalah istrinya sendiri. Jadi bisa dibilang seperti mempercayakan amanatnya itu hanya ke kerabat gitu. Padahal kita tidak tahu kerabat kita ini emang benar-benar ahlinya dalam bidangnya atau tidak gitu. Ya. Dan juga ini ada dalam dalilnya. Ya, disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 142 yang artinya, dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, jadi di dalam surat ini tuh Nabi Musa memberikan pemimpinannya kepada Harun, memang kepada saudaranya, tapi di samping itu dia juga tetap membimbing, tetap memberitahukan Harun Nabi Harun mana yang baik dan bagaimana cara memimpin gitu. Jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita memberikan ke jabatan kita ke orang yang kita kenal, kepada saudara kita, tapi itu harus dengan kita tahu gitu bahwa saudara kita itu memang cocok dalam ada di jabatan itu tersebut gitu. Lalu ya kita langsung ke poin yang ketiga, itu mengenai faktor penyebab korupsi. Jadi korupsi itu kenapa bisa ada terjadi sih? Ini saya garis besar ya. Jadi ada dari ini ada dua faktor yang dua faktor besarnya lah seperti itu. Jadi faktor yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri kita. Jadi faktor yang dorongannya itu dalam diri kita gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk faktor yang eksternal, ya faktor eksternal itu jadi dorongan untuk melakukan ini tuh dari luar, jadi dari lingkungan kita, bisa dari keluarga kita, gitu loh. Kita langsung saja ke macam-macamnya. Yang pertama faktor internal, ya. Pertama itu adalah sifat tamak atau rakus. Nah, sifat tamak atau rakus ini sepertinya memang manusiawi ya. Seperti kita juga kadang merasa bahwa kita ingin itu, pengen ini, pengen itu. Jadi kita tamak gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol hal tersebut, apalagi untuk tidak melakukan untuk melawan hawa nafsu ini gitu ya. Lalu yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Jadi ketika moral kita tidak kuat, moral kita lemah, terus iman kita lemah, berarti tentu saja kita akan mudah terdorong hatinya gitu kan untuk melakukan hal-hal yang salah. Apalagi bila kita muncul sifat tamak kita gitu, pasti apalagi dengan moral yang kurang kuat ini akan lebih mudah untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, lalu yang paling berikutnya itu gaya hidup yang konsumtif. Nah, jadi memang ini juga cukup manusiawi bahwa kita juga kadang selalu ingin membeli hal yang sebenarnya tidak kita perlu, bukan hal yang kita perlu. Jadi ketika kita membeli barang itu bukan barang yang, kan ada barang primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita tidak hanya memenuhi barang primer, tapi kita juga yang tersier, sekunder juga kita beli gitu. Padahal belum tentu kita benar-benar membutuhkan itu kan, seperti itu. Dan ketika hal ini terjadi, pasti kita ingin lebih banyak uang, ingin lebih banyak uang yang untuk dibelanjakan gitu kan. Maka dari itu pasti terjadilah kayak korupsi seperti itu. Ya, lalu selanjutnya ini faktor eksternal yang dari luar itu. Nah, yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, kadang korupsi ini kadang ada beberapa orang yang menganggap sepele ya, padahal korupsi ini adalah benar-benar merugikan negara.
merugikan masyarakat, tapi kadang masyarakat masih belum mengerti. Ketika terjadi korupsi mereka marah, tapi ya sudah, seperti itu. Lalu ke aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Nah, jadi kadang pegawai negeri itu mendapat gaji yang kecil gitu, sehingga dia merasa tidak puas dengan gaji yang kecil ini, maka dia lebih memilih untuk korupsi gitu. Kan mungkin dia tidak merasa tercukupi seperti itu, makanya dia berbuat kecurangan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya aspek politis. Nah, jadi saya juga kurang mengerti ya tentang bagaimana dunia politik itu. Cuma yang saya tahu ini, yang saya pelajari ini, bahwa jadi seseorang melakukan korupsi itu karena memang dia ingin mempertahankan jabatannya gitu. Dengan mempertahankan jabatannya dia dengan korupsi, dengan menyuap dan segala macam. Jadi sehingga dia tidak turunlah jabatannya seperti itu. Lalu yang terakhir aspek organisasi. Nah, ini memang susah ya untuk ini, karena sepertinya kurang pengawasan misalnya di bidang keuangan, sehingga tidak sulit untuk terdeteksi bahwa ada uang yang berkurang, adanya kecurangan seperti korupsi seperti ini, kurangnya pengawasan seperti itu. Dan juga pemimpinnya mungkin terbiasa untuk korupsi, dan juga bawahannya jadi ikut korupsi juga, bisa jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, ini poin yang terakhir, yaitu cara memberantas korupsi dalam pandangan Islam. Dan jadi tadi kita sudah bahas mengenai korupsi, tentang pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Nah, jadi kita terakhir adalah cara memberantasnya. Karena kita tahu bahwa korupsi ini sangat merugikan bagi kita semua, bagi warga masyarakat. Lalu yang pertama ini, sistem penggajian yang layak. Nah, jadi seperti yang saya tadi, faktor eksternal ya, yang aspek ekonomi. Nah, ini jadi memang sistem penggajiannya tuh sedikit misalnya, jadi makanya terjadi korupsi. Nah, solusinya itu adalah dengan sistem penggajian yang layak, sehingga gajinya itu lebih dibesarkan lagi dan lebih layak lagi. Lalu ini yang kedua, yaitu larangan menerima suap dan hadiah. Jadi ketika dilarang suap dan hadiah ini, jadi kita bisa mengurangi adanya korupsi seperti itu ya. Sudah ini. Lalu selanjutnya itu perhitungan kekayaan. Jadi kalau zaman dulu itu, pada zaman dahulu itu ada, jadi kita ketika menjabat, lalu kita dilihat gitu gaji kita berapa, lalu dihitung kekayaannya sekarang berapa. Kalau misalnya lebih dari yang seharusnya, berarti itu adalah terdapat kecurangan, ada korupsi di situ. Tapi sepertinya zaman sekarang tidak ada ya, tidak seperti ini. Nah, lalu yang keempat yaitu teladan pemimpin. Nah, seperti yang kita tahu kan, ketika bawahan itu akan meneladani pemimpinnya, jadi akan meniru pemimpinnya. Ketika pemimpinnya baik, tentu saja bawahannya juga akan baik. Tapi ketika pemimpinnya korupsi, pasti bawahannya juga akan, wah, pemimpinnya saja korupsi, kenapa kita tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi pemimpinnya juga harus menghindari korupsi itu, sehingga bawahannya juga tidak akan melakukan korupsi. Lalu hukuman setimpal. Nah, seperti ini. Jadi kan biasanya seperti yang kita tahu di berita, misalnya hanya di penjara beberapa tahun itu kan, atau bahkan hanya sebentar dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain, padahal korupsi ini adalah yang merugikan seluruh negara gitu, seluruh warga negara. Tapi hukumannya hanya sedikit kan, sehingga yang koruptornya juga mungkin akan terus melakukan kesalahan tersebut karena hukumannya juga tidak berat gitu, sehingga seharusnya ada hukuman setimpal yang membuat para koruptor ini jera dan tidak melakukan korupsi lagi. Nah, lalu selanjutnya ini pengawasan masyarakat. Dan ini juga sebuah poin yang penting, karena masyarakat ini kan yang mempunyai banyak mata, sehingga bisa untuk sebenarnya melakukan, untuk mengawasi
pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang agar tidak bisa melakukan korupsi seperti itu. Nah, jadi saya pikir itu adalah terakhir. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata yang saya lakukan, dan maaf apabila video ini kurang sempurna dan juga ada materi yang tidak dipahami atau mungkin penjelasan saya yang terlalu belibet atau segala macam. Mohon dimaklumi karena saya baru belajar, dan juga saya bukan makhluk sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.